Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari menyimpan data dalam variabel. Pada materi yang pertama ini, di sini kita akan menyimpan data awal yang akan diberi nama data 1. Data 1 ini kita isi dengan 11, 12, 13, 14, dan 15. Setelah ini kita eksekusi. Di sini datanya sudah muncul. Jadi data pertama yaitu 11, 12, 13, 14, dan 15. Pada materi yang kedua yaitu kita mengeksekusi kode AR. Di sini kita akan memilih data yang akan kita eksekusi. Pada data 2 ini saya sudah memilih 100, 200, 300, 400, dan 500. Kita langsung eksekusi saja data yang kedua ini. Di sini sudah tampil bahwa data yang kedua yaitu 100, 200, 300, 400, dan 500. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, mengakses nilai data dalam variabel secara individual. Pada data yang ketiga ini sama seperti data yang pertama, terdiri dari 11, 12, 13, 14, dan 15. Di sini kita akan mengeksekusi salah satu dari data pada urutan yang ada di sini. Sekarang saya akan memilih data 3 pada urutan yang ketiga. Kita langsung eksekusi. Dan di sini menampilkan hasil bahwa jika kita mengakses nilai data dalam variabel secara individual dan memilih pada urutan yang ketiga, maka di sini hasilnya adalah 13. Materi yang selanjutnya yaitu mengubah nilai data dalam variabel. Di sini datanya masih sama. Kita akan mengubah data 4 pada urutan ketiga dan keempat. Pada data keempat urutan ketiga, kita akan mengganti menjadi 1000. Dan pada data 4 urutan keempat, kita akan ubah menjadi 10.000. Langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini sudah tampil bahwa data keempat urutan ketiga sudah berubah menjadi 1000 dan pada urutan keempat sudah menjadi 10.000. Materi selanjutnya yaitu menghapus nilai data dalam variabel. Pada materi ini kita akan coba menghapus data 4 pada urutan kedua, yaitu dengan membuat tanda sintak seperti ini. Lalu kita eksekusi. Nah, hasilnya terlihat bahwa data 4 urutan kedua sudah hilang. Materi selanjutnya yaitu penggunaan tanda lebih dari. Di sini kita sudah membuat sintak dengan tanda lebih dari 12.
Mari kita eksekusi. Nah, di sini sudah tampil hasilnya bahwa data yang lebih dari 12 yaitu ada 13, 14, dan 15. Materi yang terakhir yaitu penggunaan tanda kurang dari. Ini kurang lebih sama seperti yang materi di atas. Cuma di sini lebih kita akan ganti dengan tanda kurang dari 14. Mari kita eksekusi lagi. Nah, di sini terlihat bahwa hasil kurang dari 14 yaitu ada angka 11, 12, dan 13. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. A few moments later. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sudah Najwa jelaskan sebelumnya. Adapun pembagian materi saya yang pertama yaitu penggunaan operator dan. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan variabel data yang diberi nama dengan nilai. Pada nilai tersebut berisikan data yaitu 100, 95, 70, 80, 25, 60, 80, 40, 55, dan juga 90. Di sini kita akan menampilkan dari variabel nilai lebih dari 60 dan lebih kurang dari variabel nilai 80. Berikut sintaknya. Setelah dioperasikan atau dieksekusi, maka terlihatlah hasil bahwa variabel nilai lebih dari 60 dan lebih kurang dari variabel nilai 80 yaitu 70. Adapun materi yang kedua yaitu penggunaan operator atau. Pada materi operator dan tadi kita sudah mempersiapkan variabel yang diberi nama dengan nilai, yaitu yang terdiri dari 100, 95, 70, 80, 25, 60, 80, 40, 55, dan juga 90. Adapun perintahnya di sini kita akan menampilkan variabel nilai lebih besar dari 80 atau nilai yang kurang dari 30. Adapun caranya sebagai berikut sintaknya. Setelah kita operasikan dan atau kita eksekusi, maka terlihatlah hasil bahwa nilai variabel yang lebih besar dari 80 atau kurang dari 30 adalah 195, 25, dan juga 90. Materi yang ketiga adalah penggunaan lebih lanjut mengenai operator lebih kecil dari. Seperti yang sudah kita ketahui, variabel yang bernama nilai yang menyimpan 10 data nilai yakni 100, 95, 70, 80, 25, 60, 80, 60, 55, dan juga 90. Di sini adapun atau yang sama dengan 75, maka akan dihapus dari variabel nilai. Adapun sintaknya sebagai berikut. Setelah kita operasikan atau kita eksekusi, maka terlihatlah hasil bahwa nilai yang lebih besar atau yang sama dengan 75 adalah 70, 25, 60, 60, dan juga 55. Materi yang selanjutnya adalah penggunaan lebih lanjut mengenai operasi lebih besar dari. Data variabel nilai sebelumnya dapat digunakan kembali. Adapun perintah pada materi ini adalah nilai yang lebih kecil atau sama dengan 90 akan dihapus dari variabel. Berikut sintaknya, setelah kita operasikan atau kita eksekusi, maka terlihatlah hasil bahwa nilai yang lebih kecil atau sama dengan 90 yaitu 70, 80, 25, 60, 80, 60, dan juga 55. Materi selanjutnya adalah jenis data R. Ada 4 jenis data. Yang pertama numerik atau angka, contohnya 1000. Yang kedua ada karakter atau karakter. Karakter itu biasanya berbentuk huruf dan diawali dengan tanda petik. Yang ketiga ada logika atau logikal atau logika yang bernilai 2, true atau false. Yang keempat ada nilai data yang berjenis function atau fungsi. Fungsi dapat dimanipulasi dan dapat digunakan berkali-kali. Materi selanjutnya adalah
operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat dan sisa. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Adapun pengoperasian penjumlahan ini yang pertama Chang, yang kedua variabel nilai A sama yang terdiri dari 7, 8, dan 9, variabel nilai B yang terdiri dari 2, 3, dan 4. Sini C sama dengan A ditambah B, kemudian C setelah dirun dapat dilihat hasilnya yaitu 2 ditambah 7, 9, 8 ditambah 3, 11, 9 ditambah 4, 13. Yang kedua, operasi pengurangan. Operasi pengurangan, adapun cara pengoperasiannya yang pertama Chang, yang kedua nilai memasukkan nilai variabel A yang terdiri dari nilai 7, 8, dan 9, variabel B yang terdiri dari 2, 3, dan 4, C sama dengan A dikurang B, C setelah dirun, hasilnya adalah 7 dikurang 2 adalah 5, 8 dikurang 3 adalah 5, 9 dikurang 4 adalah 5. Yang ketiga, operasi perkalian. Operasi perkalian, cara pengoperasiannya yang pertama Chang, yang kedua memasukkan data variabel A yang terdiri dari 7, 8, nilai 7, 8, dan 9, variabel B yang terdiri dari nilai 2, 3, dan 4, C sama dengan A. Pada program R, simbol perkalian disimbolkan dengan bintang, A bintang perkalian B sama dengan hasilnya dapat kita lihat 7 dikali 2 yaitu 14, 8 dikali 3 24, 9 dikali 4 36. Yang selanjutnya operasi pembagian. Yang pengoperasian pembagian ini yang pertama adalah Chang, yang kedua variabel A yang terdiri dari nilai 7, 8, dan 9, variabel B yang terdiri dari data nilai 2, 3, dan 4, C sama dengan A. Pada operasi pembagian program R, simbol pembagian ditandai dengan garis miring, berarti di sini C sama dengan A garis miring B. Adapun hasilnya dapat kita lihat adalah 2 dibagi 7, 7 dibagi 2, 3,50000, 8 dibagi 3, 2,6667, 9 dibagi 4, 2,250000. Yang selanjutnya adalah operasi pangkat. Pada pengoperasian pangkat ini, caranya yang pertama adalah Chang, yang kedua masukkan nilai variabel nilai A yang terdiri dari data nilai 7, 8, dan 9, variabel nilai B yang terdiri dari data nilai 2, 3, dan 4, C sama dengan A. Pada pengoperasian pangkat pemrograman R, operasi pangkat disimbolkan atau ditandai dengan tanda kutip. Berarti di sini C sama dengan A tanda petik B, ya terus C, dan hasilnya dapat kita lihat yaitu 7 pangkat 2, 49, 8 pangkat 361. Yang selanjutnya atau yang terakhir, operasi sisa. Operasi sisa, adapun cara pengoperasiannya yang pertama Chang, yang kedua memasukkan data variabel nilai A yang terdiri dari 7, nilai 7, 8, dan 9, variabel data nilai B yang terdiri dari nilai 2, 3, dan 4, C sama dengan A. Pada operasi sisa pemrograman R, sisa tersebut disimbolkan atau ditandai dengan persen. Jadi di sini A, sisa-sisa B sama dengan C. Adapun hasilnya dapat kita lihat 2 dibagi 7 dibagi 2 hasilnya 1, 8 dibagi 3 hasilnya 2, 9 dibagi 4 hasilnya 1. Materi yang terakhir adalah fungsi length, yaitu untuk melihat panjang data yang kita miliki. Adapun sintaknya sebagai berikut. Setelah kita operasikan atau kita eksekusi, maka dapatlah hasil data yang saya miliki terdapat panjang 7 nilai.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea Linda Jasmine. 2,000 years later. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama itu ada materi sort. Di sini saya memiliki data dengan nilai 45, 25, 87, 65, 48, dan 135. Sort ini berfungsi untuk menentukan menyusun nilai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi ketika dieksekusi hasilnya akan menjadi seperti ini. Lanjut ke materi div, saya memiliki data dengan nilai 150, 180, 90, dan 50. Div ini untuk memperlihatkan perbedaan nilai dari nilai 1 dan nilai setelahnya. Ketika dieksekusi akan menjadi seperti ini. Lanjut materi sum. Materi sum ini berfungsi untuk menjumlahkan seluruh nilai yang ada dari data. Di sini saya memiliki data dengan nilai 80, 60, 50, dan 20. Ketika dieksekusi, hasilnya menjadi 210. Lanjut materi squared. Materi squared ini dia menentukan nilai dari akar. Di sini saya menggunakan akar 576, ketika dieksekusi hasilnya adalah 24. Lanjut materi fungsi max dan min. Jadi di sini max itu adalah nilai maksimal dan min adalah nilai minimal. Dengan data yang memiliki nilai 20, 40, 30, 60, dan 90, ketika dieksekusi hasilnya menjadi nilai maksnya adalah 90 dan nilai minimalnya adalah 20. Lanjut adalah materi fungsi pi. Di sini menggunakan istilah matematika yaitu pi, yang ketika di-run akan mengeluarkan hasilnya yaitu nilai dengan pi 303,14. Lanjut materi option. Di sini option itu berguna untuk menunjukkan digit nilai dari nilai yang dicari. Di sini saya menggunakan dari nilai pi yang ketika di-run hasilnya adalah 3,14. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi sequence. Materi sequence atau yang dalam arti bahasa Indonesianya adalah urutan. Dalam penggunaan R kita dapat meminta R untuk memulai urutan angka. Di sini saya meminta urutan 1 dengan rentang 0,5 hingga ke 10. Berikut adalah contoh sintaksnya. Kita coba eksekusi. Nah, ini adalah rentang atau sequence yang kita minta mulai dari angka 1 dengan rentang 0,5 hingga ke 10. Berikutnya adalah materi tabel. Materi tabel ini berfungsi untuk melihat jumlah nilai yang ada di dalam data kita. Di sini ada nilai yang berisi ya, tidak, dan bisa jadi. Untuk melihat jumlah dari setiap nilai data ini, kita dapat menggunakan fungsi tabel. Berikut adalah contoh sintaksnya. Saat kita eksekusi, kita dapat melihat ternyata jumlah bisa jadi hanya ada 1, jumlah tidak ada 3, dan jumlah ya ada 4. Materi selanjutnya adalah materi fungsi faktor. Di dalam fungsi faktor ini kita dapat melihat jumlah keberagaman dari suatu data. Di sini ada data yang berisi ya, bisa jadi, mungkin, dan tidak. Untuk melihatnya kita dapat menggunakan fungsi faktor. Berikut adalah contoh sintaksnya. Saat kita eksekusi, ternyata dari 9 data ini hanya 4 jenis data yang ada, yaitu bisa jadi, mungkin, tidak, dan ya. Selanjutnya adalah materi penggunaan sederhana R. Dalam penggunaan R memiliki beberapa kelebihan, yaitu kita dapat membuat suatu function. Suatu function adalah seperti suatu standar yang ingin kita tetapkan ke dalam suatu data. Di sini saya membuat function dengan permisalan atau yang biasa dikenal dengan if, yaitu apabila nilai dari suatu data lebih kecil dari 65, maka data tersebut akan otomatis ditambah 10. Berikut adalah contoh penggunaannya. Nah, sesuai yang saya permisalkan tadi, nilai yang di bawah 65 akan ditambahkan 10, seperti 30 di sini, dan nilai 30.
karena dia kecil dari 65, maka otomatis dia ditambahkan 10 sehingga hasilnya menjadi 40. Begitupun dengan 40, 20, 60, 60, dan 55 karena lebih kecil dari 65. Seperti materi yang saya jelaskan tadi, penggunaan R ini memiliki kelebihan. Ketika kita ingin mengubah data lain, kita tidak perlu membuat fungsi ulang. Kita dapat menggunakan fungsi yang telah kita buat sebelumnya, yaitu dengan cara kita eksekusi fungsi, lalu kita coba di data kedua. Nah, dia langsung bisa karena untuk digunakan secara berulang-ulang. Berikutnya adalah fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah untuk mencari nilai eksponen. Di sini saya meminta nilai eksponen dari 1, yaitu bernilai 2,71882. Selanjutnya yaitu materi bar plot. Materi bar plot ini dikenal dengan visualisasi data, yaitu dalam bentuk diagram batang. Berikut saya sajikan contoh data yang berisi nilai 10, 35, 50, 70, dan 60. Saat kita eksekusi kodenya, dia akan berbentuk diagram batang. Dapat dilihat di sini data 10 berjumlah 4, data 35 berjumlah 1, data 50 berjumlah 1, data 60 berjumlah 1, dan data 70 berjumlah 2. Berikutnya adalah materi fungsi plot. Fungsi plot ini sama seperti fungsi bar plot, yaitu untuk visualisasi, namun fungsi plot ini identik dengan untuk mencari korelasi atau hubungan dari data ke data lain. Berikut adalah contoh sintaksnya, dan saat kita eksekusi hasilnya akan sebagai berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.